teman-teman, perkenalkan nama saya Gina Lestari, saya dari 07 TPLP 028 dengan NIM 221011 401083 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki memori. Sebelum itu, kalian pernah berpikir gak sih kayak kenapa komputer bisa memproses data saat begitu cepat, tapi kadang juga bisa terasa lambat saat membuka program tertentu, kayak gitu. Ternyata rahasianya itu ada pada sistem penyimpanan datanya yang disebut dengan hierarki memori. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara lengkap mulai dari pengertian, tingkatan, cara kerja, hingga tujuannya, supaya kalian bisa paham kenapa hierarki memori sangat penting dalam dunia komputer. Oke, kita akan mulai dari dasarnya terlebih dahulu. Hierarki memori adalah susunan berbagai jenis memori dalam sistem komputer berdasarkan tiga hal utama. Yang pertama ada kecepatan akses, kayak seberapa cepat data itu bisa dibaca atau ditulis, kayak gitu. Yang kedua itu ada kapasitas penyimpanan, seberapa banyak data yang bisa disimpan. Yang ketiga itu ada biaya per bit, kayak seberapa mahal biaya pembuatan atau penggunaannya. Yang kedua adalah tujuan dari hierarki memori ini adalah untuk menyeimbangkan antara kecepatan dan biaya. Karena tidak semua memori bisa cepat dan murah sekaligus. Kayak bayangkan seperti piramida. Di bagian paling atas, memori di bagian paling atas ini, memori super cepat tapi kecil dan juga mahal. Dan di bagian yang paling bawahnya ini, memori lambat tapi besar dan murah. Dengan struktur ini, komputer bisa bekerja efisien dan ekonomis tanpa harus mengorbankan kecepatannya. Dan di sini ada tingkatan hierarki memori. Yang pertama, sekarang kita akan bahas lapisan-lapisan hierarki memori dari yang tercepat sampai yang paling lambat. Yang pertama itu ada register. Register berada di dalam CPU itu sendiri. Ini adalah memori yang paling cepat tapi juga paling kecil. Biasanya hanya beberapa byte saja. Fungsinya untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses langsung oleh CPU seperti hasil perhitungan aritmatika atau alamat memori. Kayak contohnya itu saat menghitung 5 plus 3 itu nilainya disimpan dulu di register sebelum dikirim ke tempat lain. Yang kedua itu ada change memory. Change ini berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang sering diakses oleh CPU. Jadi kalau data itu dibutuhkan lagi, CPU nggak perlu mencarinya dari RAM. Dari RAM cukup dari change yang lebih cepat aja. Change ini dibagi menjadi berapa level. Yang level pertama itu ada yang paling cepat, paling kecil, terletak serta terletak di dalam CPU. Yang level kedua itu ada sedikit lebih besar tapi lebih lambat. Level yang ketiga itu lebih besar lagi dan biasanya digunakan untuk berbagi antar core CPU. Change ini penting banget nih buat meningkatkan kinerja proses modern gitu. Nah, yang tingkatan ketiga ini ada main memory. eh Main memory ini apa sih namanya? Adalah memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang dijalankan. Kalau ketika kamu membuka aplikasi, sistem operasi akan memuatnya ke RAM supaya aksesnya lebih cepat. Namun RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang saat komputer dimatikan. Dan tingkatan yang ketiga, empat ini ada magnetic disk. Magnetic disk ini adalah perangkat penyimpanan sekunder yang menggunakan lapisan magnetik pada piringan logam untuk menyimpan data secara permanen. Contoh yang paling umum dari magnetic disk ini adalah hard disk drive, yang banyak digunakan di komputer dan server. Tingkatan yang kelima ini ada magnetic tape. Magnetic tape adalah media penyimpanan berbentuk pita panjang tipis yang dilapisi bahan magnetik. Ia termasuk ke dalam penyimpanan tersier. Digunakan untuk backup data, arsip,
dan penyimpanan jangka panjang. Bentuknya itu mirip seperti kaset pita yang dulu digunakan di tape recorder kayak gitu. Nah, di sini tuh ada prinsip kerja hierarki memori. eh Kayak gimana sih gitu kan cara kerjanya hierarki memori berdasarkan prinsip yang disebut locality of reference yang terdiri dari dua konsep. Yang konsep pertama itu ada temporal locality. Artinya, data yang baru saja digunakan kemungkinan besar akan digunakan lagi dalam waktu yang dekat. Misalnya kayak kamu mengetik di Word karakter kayak font, eh, dan nama file yang sering diakses berulang kali gitu. Yang kedua itu ada spatial locality. Artinya, data yang letaknya berdekatan dengan data yang digunakan juga kemungkinan besar akan diakses. Contohnya itu kayak program membaca satu baris data, biasanya baris berikutnya juga akan diproses kayak gitu. eh Makanya sistem komputer akan menyimpan data yang sering dipakai di memori yang lebih cepat seperti cache atau register agar CPU itu tidak kayak nggak perlu bolak-balik ke hard disk kayak gitulah gitu kan. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat hierarki memori. Jadi kayak apa sih manfaat dari hierarki memori ini gitu kan? Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama itu ada meningkatkan kecepatan akses data. CPU bisa mendapatkan data lebih cepat dari change atau register. Yang kedua itu ada mengurangi waktu tunggu. Kayak nggak perlu sering membaca dari penyimpanan yang lambat kayak gitu. Yang ketiga ini ada menjaga efisiensi biaya. Sistem bisa menggabungkan berbagai jenis memori dengan biaya total yang masih terjangkau. Yang keempat ini ada mengoptimalkan kinerja komputer. Semua semua komponen bekerja harmonis tanpa membebani CPU. Kayak intinya tanpa hierarki memori ini, komputer modern tidak akan secepat dan seefisien sekarang kayak gitu. Nah, kita simpulkan ya, hierarki memori ini adalah susunan berbagai jenis memori komputer, mulai dari yang tercepat seperti register hingga yang paling lambat seperti storage, dan arsip. Setiap lapisan punya peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kecepatan, kapasitas, dan biaya. Jadi saat komputer kamu terasa cepat membuka aplikasi, itu bukan cuma karena prosesor yang hebat, tapi juga karena sistem memori di belakangnya bekerja sangat efisien. Eh, nah, itu dia penjelasan lengkap tentang hierarki memori.